Apa ya? Syah? Astagfirullahaladzim. Ibu? Siapa itu? Stop! Bu, stop Bu! Ada beling! Hah? Ada beling, jangan kesini Bu! Iya. Ya Allah. Aisyah, kamu salah pilih lawan. Biar kamu rasain. Bu, Ibu nggak apa-apa Bu? Kok Ibu pecahin gelas? Bukan ibu yang pecahin Syah. Tadi ada yang masuk ke kamar ibu. Terus dia mecahin sesuatu. Tapi ibu nggak tahu itu siapa. Siapa Bu? Ibu nggak tahu nak. Ibu sempat tegur tapi dia nggak mau jawab. Terus dia pergi gitu aja. Yaudah, Ibu tenang ya. Ibu jadi takut Syah. Ayo duduk sini Bu. Tidurkan ya Bu. Bu, sebenarnya aku lagi setrika kemeja Mas Dimas buat dipakai pagi ini ke kantor. Kalau aku selesain dulu terus aku balik lagi ke sini boleh, Bu? Ya udah deh. Kamu selesaiin dulu kewajiban kamu ya. Gak akan lama kok, Bu. Ya, tungguin ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Mas Dimas. Ya Allah, ini gimana? Aisyah, baju aku udah selesai disetrikanya. Udah ya? Mas Dimas, Kenapa? bajunya Mas. Baju aku kenapa? Bolong. Mas maaf, Mas aku nggak tahu kenapa bisa. Ya ampun. Coba lihat. Kok bajunya Mas Dimas bisa bolong kayak gini sih, Aisyah? Ini kan baju yang mau dipakai meeting sama Mas Dimas. Dan ini kan baju favoritnya Mas Dimas. Aisyah, kamu lebih hati-hati dong lain kali. Kayaknya ada yang ngerubah settingan setrikaan kamu deh, Aisyah. Maksudnya Bu? Ya, kamu coba cek aja settingan setrikaan kamu tadi, ya. Ayo Aisyah, coba kita cek.
bener, Bu. Tadi ini masih buat linen, Bu. Tapi sekarang udah yang paling panas. Ya itu karena ada orang yang mau jahat sama kamu. Dan yang pastinya orang jahat itu sengaja ngerubah settingan setrikaan supaya baju yang kamu setrika itu jadi bolong. Keterlaluan banget ya. Kira-kira siapa sih itu pelakunya? Hah, kacau, udah kacau. Aneh banget. Kenapa bisa berubah kayak gini ya? Kamu kenapa, Mas? Kok ngeliatin aku kayak begitu? Kamu gak mikir kalau aku yang ngerubah settingan setrikaan ini kan? Ya ampun, Mas. Ngapain sih aku ngerubah settingan setrikaan sampai baju kesayangan kamu itu bolong? Cuma buat nyakitin Aisyah. Ngapain aku lakuin itu? Jadi kamu gak percaya sama aku? Jadi kepercayaan kamu cuma segini sama aku? Aku gak nyangka, Mas. Kamu percaya kalau aku mau nyakitin kamu? Mau celakain kamu, celakain Aisyah? Bianca, kamu tenang aja, gak usah panik. Ini cuma masalah kemeja yang bolong. Udah, gak usah dibahas lagi. Tapi ingat ya Bianca, kalau kamu melakukan hal seperti ini lagi kepada Aisyah, aku gak akan selembut ini. Ngerti kamu? Aisyah, setrikain aku baju yang lain aja, nanti aku pakai ya. Baik, kasihan ya. Mama. Mama. Apa? Maksud Mama tuh apa sih? Mama mau nantangin aku gitu? Iya. Ngapain sih Mama ngomong kayak gitu di depan Mas Dimas? Kenapa memangnya? Kamu gak senang? Hah? Gak senang kamu? Mama tuh ya. Cukup, Bianca. Ide kamu merubah settingan setrikaan itu adalah ide yang bodoh sekali. Kamu itu udah gagal dan Mama jamin kamu akan kalah melawan Aisyah tanpa bantuan Mama. Paham? Oh, jadi Mama pikir Mama bisa menang lawan aku? Mama, nggak semudah itu, Ma. Oke, terus mau kamu apa? Kamu mau menyingkirkan Mama juga? Pakai otak kamu ya, Bianca ya. Kamu itu sudah melakukan kesalahan besar dan jangan lagi. Ngerti nggak? Harusnya waktu itu kamu pertahankan Setia, bukan malah menyingkirkan Setia dari tempat ini. Kamu lihat sekarang, tanpa Setia nggak ada tuh yang membuat Dimas jadi salah paham apalagi cemburu, iya kan? Dan tanpa kesalahpahaman, Dimas makin cinta sama Aisyah dan makin benci sama kamu. Kalau Mama sih gampang. Kalau kamu tetap jahat sama Mama, Mama tinggal dukung Aisyah sama Dimas. Siapa tahu aja dia bisa menjadi menantu Mama yang lebih baik dibanding kamu. Jangan sekali-sekali ya, Ma. Jangan sekali-sekali Mama ngelakuin itu. Lihat aja nanti. Sebagai suami, aku nggak akan minta aneh-aneh kepada kalian berdua. Aku cuma minta kalian berdua rukun aja, itu cukup. Jadi tolong jangan ribut-ribut lagi ya. Aku juga berusaha untuk bersikap adil terhadap kalian berdua. Tolong bantu aku. Dimas, itu beneran kamu ngomong kayak begitu? Masa iya kamu mau bersikap adil?
Tuh lihat aja. Yang satu pakai gelang berlian, yang satunya lagi masa polosan gitu aja. Aku pergi ke kantor dulu ya, Ma. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Bapak yang menghandle kasus kematian adik saya, Hans. Iya, Pak. Bisa minta tolong, Pak? Tolong beri saya semua berkas tentang kasus kematian adik saya. Saya cuma ingin tahu, siapa orang yang membuat adik saya sampai meninggal. Kasus ini sudah saya arsipkan. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Lagi pula, ini kan kasus kecelakaan. Dan pembunuhnya pun sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Setimpal maksud Bapak gimana ya? Adik saya meninggal. Dan orang itu hanya dihukum selama 2 tahun, Pak. Bapak bilang itu setimpal. Kalau mau adil, hukuman mati dong. Ini kasus kecelakaan, bukan karena disengaja. Dan gadis itu sekarang sudah bebas. Dia berhak mendapatkan hidup yang baru, tanpa diganggu masa lalunya. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa ganggu. Gue gak akan nyerah. Gue akan cari sampai ketemu. Ya, Seth. Halo, Bim. Gimana, lo udah ada info soal Hans? Hah? Sampai saat ini gue belum dapat lagi info yang terbaru. Lo tetap harus cari sampai ketemu ya, apapun itu informasinya. Lo tenang aja, tapi lo juga jangan berharap banyak, oke? Iya, gue minta lo terus cari sampai ketemu apapun informasinya tentang Hans, oke? Ini Dimas kemana lagi ya? Kita disuruh kumpul di ruang makan, tapi dianya belum muncul juga. Iya ya, tumben juga Mas Dimas. Biasanya kalau janjian sama aku on time. Mas? Selamat siang semuanya. Maaf aku telat. Tadi jalanan macet. Aisyah, ini buat kamu. Buat aku, Mas. Ya ampun, bagus banget, Mas. Tapi kayaknya aku nggak butuh ini deh, Mas. Mas simpan aja ya, kalau nggak kasih ke Mbak Bianca. Aisyah, kalau aku udah beliin buat kamu, berarti ini punya kamu. Biar aku pakai. OMG Dimas, Mama kalau kayak gini kagum deh sama kamu. Ternyata kamu bisa juga ya bersikap adil. Ayo kita makan.
masih mau ngelawan mama terus-terusan? Kamu mau lauknya apa, Mas? Ini mau? Boleh. Mas Dimas. Aisyah, aku akan bawa tamu penting dari Jogja. Dan dia makan di rumah kita. Jadi kamu masak yang enak-enak ya. Oke, Mas. Tamu dari Jogja. Apa aku masakin makanan khas Jogja ya? Gudeg. Ya, aku masakin gudeg aja. Aduh, jam berapa sih? Katanya aku harus ke tukang sayur sekarang. Semoga nangkanya masih ada. Lihat aja kamu, Aisyah. Iya. Aduh, maaf ya Aisyah. Sorry. Mbak, tapi ini nangka terakhir yang ada di tukang sayur, Mbak. Aduh. Ya udah nanti gampang lah. Aku cariin ke pasar ya. Kayaknya nggak bisa sempet deh, Mbak. Soalnya aku mau masakin gudeg buat kliennya Mas Dimas. Ya, gimana dong? Aduh. Aisyah, kamu butuh nangka? Nih, kebetulan tadi mama dikasih sama tetangga. Katanya habis panen. Ambil aja. Ya ampun. Ambil dia, makasih banyak, Bu. Iya. Aisyah, kamu kenapa? Aduh, Mbak. Tangan aku kena pisau, Mbak. Ya ampun, tangan kamu berdarah. Iya, tadi ada kecoa jalan di kaki aku kaget. Tunggu sebentar ya. Ini. Tutupi dulu lukanya. Kenapa masih sakit ya? Perih, Mbak. Ini kalau misalnya tangannya perih kayak gini, gimana aku motong nggak, Kak? Biar saya aja yang motong. Aisyah, kamu minggir. Ibu beneran mau bantuin? Kamu nggak usah GR ya. Saya lakukan ini bukan buat kamu. Tapi demi anak saya Dimas dan kliennya. Paham? Pegang handphone saya. Makasih, Bu. Kipasin. Kasih tau, gimana caranya?
tinggal dipotong aja Bu, size-nya sama kayak itu Bu, jangan kecil, jangan besar Bu. Oke. Gini kan? Itu ketipisan Bu, tebelan lagi sedikit maaf. Katanya tuh ketipisan mah. Tipis tebal itu urusan gampang. Yang penting Aisyah, kamu saya bantuin, ya? Ya. Bener kan segini? Iya segitu Bu. Ah, gampang. Alhamdulillah. Cuma tinggal nunggu mendidih. Silakan Pak. Oh iya. Aisyah. Mas. Pak, perkenalkan ini istri saya, Aisyah, yang kebetulan masak makanan untuk kita. Wah, terima kasih banyak ini. Tapi malah saya jadi nggak enak sudah ngerepotin. Apa Pak? Udah siap makanannya? Udah Mas, di meja makan. Mari, silakan Pak. Pak, silakan. Oh ya. Dicoba masakan istri saya. Ternyata pinter masak gudeg ya Ibu ya. Semoga sesuai sama selera Bapak ya. Saya coba ya. Iya Pak, silakan. Ayo mari silakan sekalian. Aisyah, sebentar lagi senyum kamu itu akan berubah jadi tangisan. Aduh, sendok nasinya mana Aisyah? Aku lupa Mas, bentar aku ambilin dulu ya. Oh ya. Maaf ya Pak, Iya nggak apa-apa. dicoba aja dulu gudegnya. Oh iya. Saya pinter ya istrinya ya masaknya gudeg loh ya. Masih belajar Pak. Silakan Pak. Ayo. Gimana Pak? Ini gudeg paling terenak yang saya rasakan. Alhamdulillah. Kok bisa? Kamu pasti akan malu, Aisyah. Kamu pasti akan dimarahin sama si Mas.
Ntar lagi mateng nih. Aisyah, Ibu, rahasia koki hebat sesudah matang dicicipin dulu. Rasanya udah pas apa belum? Ibu. Asin. Untung kan saya kasih tahu. Coba kalau nggak saya kasih tahu buat kamu cicipin, bikin malu yang ada, ya kan? Bu Lydia, makasih ya Bu udah ngasih tahu saya. Ya udah, sekarang udah nggak ada waktu lagi. Kamu buat yang baru dan ingat ya, jangan pernah tinggalkan dapur sampai semuanya selesai. Paham? Paham Bu. Terima kasih Aisyah. Aduh, aku nyerah deh kalau kayak gini caranya. Mama, lepasin Ma, aku mau kerja sama lagi ya sama Mama. Ma, di rumah ini tuh nggak ada yang belain Bianca. Siapa lagi yang mau belain Bianca? Siapa lagi yang ngerti Bianca kecuali Mama? Mau ya? Berarti kamu memang butuh Mama kan? Iya, Ma. Ternyata Bianca nggak bisa jauh-jauh dari Mama. Tapi ingat, harus dengan cara Mama. Oke? Oke, Ma. Oke. Setuju. Sekarang ini Aisyah lebih percaya sama Mama dibandingin sama kamu. So, kita manfaatin hal itu. Oke. Mas mau ngajakin aku shopping. Iya Aisyah, aku mau berduaan sama kamu. Kan udah lama kita nggak jalan berduaan. Nggak usah ya Mas. Aku nggak enak sama Bianca, kasihan dia. Aisyah, kalau soal Bianca nanti aku juga ada waktu berdua sama dia. Sekarang ini kan aku lagi berusaha untuk adil sama kalian berdua. Kamu jangan tolak ya permintaan suami kamu. Ya udah kalau gitu, abis sarapan gimana Mas? Boleh. Tapi sebelum sarapan boleh nggak aku minta satu hal sama kamu? Apa? Tiba-tiba aku pengen peluk kamu. Boleh? Bianca? Kamu mau ngapain? Aku mau nyingkirin Aisyah untuk selamanya.
Sebentar lagi, Aisyah akan bikin sarapan buat Mas Dimas. Dan saat dia masuk ke sini, ruangan ini sudah akan penuh bau gas. Dan setelah itu, Aisyah nyalain kompor. Dan boom. Tamat riwayat Aisyah. Ya udah, aku bikin sarapan ya. Sebentar. Biar aku yang siapin. Nggak usah mas, aku aja yang siapin. Masa emas? Boleh dong sekali-sekali aku siapin sarapan untuk istri aku. Coba dulu lebih enak. Mama. Ya, Mau sarapan apa? apa ya? Apa aja deh, oke. Ya udah, aku suruh Aisyah bikinin ya. Gak usah, aku aja. Dimas, tunggu. Kamu mau ngapain? Ma, biasanya kan aku dilayani. Sekarang aku mau coba layani semuanya di sini. Aku yang buat sarapan, ya? Jangan Mas, jangan. Gak usah, aku aja yang bikin sarapan ya. Iya, Bianca aja. Aku bisa kok Bianca, kamu gak usah khawatir ya. Enggak, kamu nggak bisa, kamu nggak tahu Ata di mana kan? Aku aja. Kenapa bau gas? Mas, Kenapa bau gas? Ada apa ini Bianca? nggak tahu Mas. Tadi aku masuk ke dapur tiba-tiba bau gas. Jadi aku cepet-cepet buka jendela supaya gasnya keluar. Ya udah, coba aku mau masak. Mas, jangan Mas, jangan Mas. Aku udah duga idola kamu, Bianca. Kamu sengaja ya? Mau mencelakai Aisyah? Iya? Enggak, Mas. Jawab, Bianca. Enggak. Kamu sengaja kan? Buka gasnya terus suruh Aisyah masak di dapur. Biar pas dia nyalain kompor ini meledak. Mas, aku bisa jelasin semuanya. Percaya sama aku bisa jelasin semuanya. Aku nggak butuh penjelasan kamu. Tindakan kamu kali ini, Bianca, sudah sangat-sangat keterlaluan. Aku nggak nyangka kamu bisa melakukan hal seperti ini. Mas, Mas. Pasti Mas, Ma. Aduh, gimana nih? Mas, kamu denger aku dulu dong, Mas. Mas, kamu dengerin aku dong. Cukup, Bianca. Aku nggak butuh penjelasan kamu. Kamu tuh harus dengerin dulu aku. Cukup. Aku bilang cukup. Kamu bilang kamu mau bersikap adil sama aku. Tapi mana? Kamu nggak pernah bersikap adil sama aku, Mas. Dan sekarang kamu huzon sama aku, kamu tuduh aku. Iya, kamu tuduh aku celakain Aisyah. Apa kamu punya buktinya kalau aku yang mau celakain Aisyah? Mas, aku tuh tahu tadi tuh bau gas. Jadi wajar nggak kalau aku tuh buka-buka jendela? Aku mau ngilangin bau gas aja, apa itu salah? Dan aku ngeliat kamu mau nyalain kompor, aku ngerasa kamu dalam bahaya. Jadi makanya aku larang kamu buat nyalain kompor. Apa aku salah juga? Iya. Apa berarti itu aku yang mau celakain kamu atau Aisyah?
Aku ini udah berusaha untuk sabar, Mas. Aku berusaha untuk ikhlas menerima keadaan seperti ini. Tapi jujur, kenapa aku ngerasa selama ini makin aku sabar, makin aku ikhlas. Aku merasa makin tersingkir dari kehidupan kamu, dari keseharian kamu. Kamu bisa gak sih gak nganggap aku, gak ngelihat aku sebagai nenek sihir yang jahat, sementara kamu nganggap Aisyah itu putri cantik yang harus kamu lindungi. Kamu bisa ngertiin perasaan aku sedikit aja. Aku ini istri kamu, Mas. Aku ini istri pertama kamu. Aku juga gak pernah mimpi berbagi suami sama wanita lain. Gak pernah ada dalam pikiran aku. Kamu benar, Bianca. Aku gak punya bukti. Maafin aku ya. Aku maafin kamu, Mas. Tapi bisa gak sih? Kamu gak usah suzon lagi sama aku. Karena di posisi aku untuk berbagi suami aja udah sangat berat buat aku. Jadi tolong kamu gak usah tambah-tambahin lagi dengan mencurigai aku. Bianca, aku tinggal dulu sebentar. Mas? Mas Dimas? Siapa, Aisyah? Iya mas, bentar. Sini, biar aku. Usos. Nanti aku beliin yang baru ya. Nggak usah mas, yang ini aja. Oke. Alhamdulillah ya Bu, hari ini Ibu operasi mata. Iya, alhamdulillah. Bismillah lancar semuanya Bu. Perempuan gak tahu diri, perempuan gak tahu malu. Udah anaknya ngerebut suami orang, sekarang bisa-bisanya kamu mau ngeruk juga harta suami saya ya? Untuk operasi mata kamu? Bu Siska maaf. Tapi saya nggak pernah minta dan nggak pernah maksa Bu. Kalau nggak pernah maksa, ngapain kamu terima? Hah? Coba, ngapain kamu terima? Mama, kenapa sih marah-marah sama Aisyah? Ya mama nggak terima lah dia mau ngabisin uang papa kamu. Saya nggak pernah minta, Bu. Bahkan apa? Diam kamu perempuan munafik. Kalian berdua itu sama aja parasit dua-duanya. Yang selalu mengambil kebahagiaan orang lain. Udah dong Ma marahnya. Lagi juga Mama nggak perlu ngomong kayak gitu sama Budi dan sama Aisyah. Mama nggak akan udahan. Mama akan bilang sama mereka berdua, saya benci kalian berdua. Aisyah, batalkan aja operasinya, Nak. Bu, Aisyah, dengarkan Ibu. Ayo. Bu.
nangis lagi ya. Jangan dimasukin ke hati omongannya Bu Siska. Dari awal ibu juga udah gak mau nerima bantuan itu, Syah. Ibu gak mau. Lebih baik ibu seperti ini terus selamanya daripada ibu harus terima operasi dari uang itu. Aisyah. Nanti setelah aku pulang dari Bali, kita urus ibu kamu ya. Bu, ibu sabar ya. Nanti aku pulang dari Bali, kita akan urus pengobatan ibu. Hati-hati ya, Nak Dimas. Terima kasih, Bu. Bu, Aisyah antarin Mas Dimas dulu sebentar ya. Ya, Nak. Pak, tolong Pak. Ma, aku berangkat dulu ya. Hati-hati, kabarin mama ya. Ya, Ma. Bianca. Mas, semoga selamat sampai tujuan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Sorry ya bro, lo udah lama nungguin gua. Syukur nggak apa-apa. Lo bilang ada informasi penting? Iya bro, kebetulan gua punya temen. Dia pernah kuliah di bidang hukum. Dan dia juga pernah pakai kasus ini buat case study. Dan nggak cuma itu bro, dia juga masih nyimpen berita-berita tentang kasus itu. Coba deh, lo lihat ini. Aisyah. Ganti ya, Ma? Ya ganti aja. Duh, lama banget sih bikin tehnya. Maaf Bu, Manis nggak tuh? manis Bu. Awas ya kalau nggak manis. Perempuan yang gue lindungi selama ini, yang gue bela mati-matian dari kejahatan di sekitarnya, ternyata dia pembunuh adik gue. Setia? Setia anak mama kamu udah balik lagi? Yes, Mom. Aku mau bicara sama perempuan ini. Aisyah, sekarang jawab gue. Apakah benar kalau lo... Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bianca? Itu mah. Selamat siang pemirsa, kembali lagi ke liputan terkini. Berita pertama yang dapat saya sampaikan untuk hari ini adalah tentang kecelakaan pesawat terbang MVP Airline tujuan Bali.
pesawat dengan rute penerbangan MVP 1212 dengan tujuan Jakarta Denpasar ini baru saja dikabarkan mengalami kecelakaan di udara dan jatuh tidak jauh dari pemukiman penduduk di pesisiran Pulau Jawa. Bianca, tiketnya cek. Cinta 12 untuk penerbangan Mas Dimas ke Bali, Ma, benar. Hingga saat berita ini diturunkan, proses identifikasi telah dilakukan pada beberapa korban kecelakaan pesawat MVP Airline tujuan Jakarta-Bali. Adapun daftar nama-nama korban yang dapat kami temukan untuk sementara ini antara lain Bapak Indrawan Suryo asal Surabaya, Bapak Derajat Sudibyo asal Bandung, Ibu Setioningsih asal Jakarta, dan Bapak Dimas Sanjaya asal Jakarta. Bianca, Mama juga nggak percaya kalau Dimas ada di dalam pesawat itu juga. Kalau Dimas meninggal. Aku harus gimana, Ma? Aku harus gimana? Aku nggak mau kehilangan Mas Dimas. Aku nggak mau kehilangan Mas Dimas. Aku nggak mau. Nggak mungkin Mas Dimas meninggal. Nggak mungkin. Seperti ada suara orang nangis. Enggak. Gimana ini, Ma? Aku nggak mau kehilangan Mas Dimas. Aku harus gimana? Sabar ya, Bianca. Sabar. Kamu harus kuat. Kamu harus sabar ya. Walaupun ini gak berat buat Mama. Aisyah! Mama, Oma, ada apa? Kenapa semua pada nangis? Kenapa sih? Ayo Oma, Mama, Tante Aisyah, jangan diem aja dong. Kasih tahu Karissa, kenapa semua pada nangis? Karissa, ada sesuatu yang terjadi. Kamu gak usah ngomong sama aku. Jangan ngomong sama anakku, Kak. Kamu gak berhak untuk ngomong sama Karissa. Kamu bukan siapa-siapanya Karissa, dan juga Karissa masih kecil. Dia masih kecil untuk tahu semuanya. Mau ngapain kamu ngasih tahu dia, ha? Kamu bikin dia tambah stres, ya? Kita ke kamar aja ya, sayang. Iya, Ma. Ikut Mama. Sayang. Karissa sayang. Karissa di sini dulu ya.
Karissa main di kamar sendiri dulu ya sayang. Karissa mau main boneka atau Karissa mau main Lego, terserah Karissa. Pokoknya Karissa di kamar dulu ya. Iya, Ma. Mama. Ya sayang. Kenapa sih, Ma? Mama sedih gitu sama yang lain. Kalau Mama sedih gitu sama yang lain, Karissa juga ikutan sedih nih. Sayang, kamu itu masih terlalu kecil untuk tahu semuanya. Nanti kalau Karissa udah besar, Karissa pasti akan ngerti. Tapi sekarang Karissa harus nurut Mama, ya? Ya udah deh, Karissa telepon Papa aja ya, biar Papa pulang ke sini buat nemenin Mama supaya Mama nggak nangis lagi. Jangan sayang, jangan. Karissa nggak boleh telepon Papa, nanti Papa keganggu, kan Papa lagi kerja. Karissa nggak usah telepon Papa ya. Iya, Ma. Sekarang Karissa pinter ya, main dulu sendiri ya sayang. Karissa mau yang mana? Yang ini? Kembali ke liputan terkini. Informasi terakhir yang berhasil kami dapatkan mengenai kecelakaan pesawat terbang MVP 1212 tujuan Jakarta Denpasar ini adalah diperkirakan tidak ada satupun korban yang selamat dalam peristiwa naas ini. Kemungkinan itu terjadi karena pesawat telah meledak lebih dulu di udara sebelum akhirnya jatuh. Gak mungkin Mas Dimas meninggal. Aisyah, kamu jangan bikin omongan yang gagak ya. Kamu dengar sendiri kan tadi bahwa semua penerbang di pesawat itu meninggal, gak ada yang selamat. Dan nama Dimas disebut di situ. Kamu jangan bikin saya jadi gak karu-karuan pemikirannya, ngerti gak? Bu, bisa aja kan Bu. Mas Dimas gak naik pesawat itu Bu. Tadi kan Mas Dimas datangnya mepet Bu. Bisa aja Mas Dimas gak jadi berangkat kan, bukannya telat Bu. Tapi tadi disebut namanya, Aisyah. Enggak, aku gak percaya. Aku gak percaya, aku mau nelfon Mas Dimas. Gak mungkin nyambung, Aisyah, gak mungkin. Bu, ada nada sambung, Bu. Ada nada sambung. Mbak, bentar, Mbak. Bentar, Mbak. Mbak, apaan sih, Mbak? Jadi jatuh kan handphonenya, Mbak. Kamu tuh cuma istri kedua ya? Aku yang lebih berhak. Mikir kamu. Berikut kami sampaikan berita terbaru tentang kecelakaan pesawat terbang dengan nomor penerbangan MVV 1212 tujuan Jakarta Denpasar yang dikabarkan mengalami kecelakaan di udara. Mama. Apa sih Pak? Kamu tuh manggilnya kayak orang penting deh. Kenapa sih? Tadi pagi Dimas ke Denpasar bukan? Iya. Naik pesawat apa? Nggak tahu aku kenapa. Kamu lihat aja. Informasi terakhir yang berhasil kami terima terkait kecelakaan pesawat terbang tujuan Jakarta Denpasar ini diperkirakan keseluruhan penumpang tewas dalam kecelakaan tersebut. Astagfirullahaladzim. Telepon Bianca. Pastikan betul atau tidak pesawat ini, ya? Bianca. Cepet dong. Iya Pak. Ayo dong angkat, Nak.
Gimana sih? Gak diangkat, Pak. Bianca, gimana dong? Kita ke sana, kita ke sana. Hah? Kita ke rumah Dimas sekarang, cepat-cepat. Ya, oke. Aku ambil tas dulu sebentar. Aku tunggu di mobil ya. Iya. Angkat teleponnya, Mas, angkat. Nyambung. Bianca, speaker ini biar Mama dengar suara dia. Tunggu dong, Ma, tunggu. Cepetan. Iya, halo. Mas Dimas, sayang. Kamu selamatkan saya, kamu selamatkan. Maaf, Mbak. Saya bukan Dimas. Saya sama kamu. Dari tadi kamu pencet tuh apa? Itu salah sambung, bukan Dimas. Ya, saya ambil sambung. Guna banget sih telepon kamu. Aduh, gimana sih kamu, angkat telepon aku, sayang. Angkat telepon aku. Bianca, udah cukup semuanya. Udah jauhkan telepon dari tangan kalian. Udah cukup. Dimas sudah meninggal. Mau nggak mau kita harus terima ini. Walaupun berat. Please. Udah jangan telepon-telepon lagi. Please, Mama. Apa lagi ini? Kamu ngapain lagi sih? Udah kan kayak gini masih aja kamu gecokin. Aisyah, gue harus ngomong sama lo. Ayo ikut gue. Mas Jadi apa sih? Ikut gue, cepet. Dengar ya, lo jangan munafik jadi orang. Hah? Ikut gue. Setia, kamu dia. Mam, lepasin lo, lepas. Kamu yang lepas. Aku harus bicara sama dia, Mam. Lepasin tangan kamu dia. Enggak. Ayo, Aisyah, Aisyah ikut. Lepasin tangan kamu, lepas. Mam, kamu. Kamu ini apa-apaan sih? Ikut Mama. Udah ikut Mama. Sini ikut Mama. Syah. 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 Syah, kamu di mana, Syah? Aisyah. Syah. Aisyah. Syah. Kamu kenapa, Nak? Bianca. Bianca. Syah. 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 Aisyah. 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 Kamu kenapa, Nak? Aisyah. Aisyah. Bangun, Aisyah. Kamu kenapa, Aisyah? Aisyah. Aisyah. Apa yang terjadi sama Aisyah? Saya juga nggak tahu kenapa dia... Aisyah, dia pingsan. Aku bawa ke kamarnya aja ya. Aisyah. Ya Allah, kamu kenapa, Nak? Ya Allah, kamu apa bisa jadi begini, Syah? Ya Allah, Bianca, apa betul Dimas? Mas Dimas ada di pesawat itu, Pak. Mas Dimas kecelakaan. Udah. Sekarang kamu pergi dari kamar ini. Aku nggak mau kamu deket-deket sama Aisyah. Tolong kamu tenang dulu. Tolong kamu kesampingkan dulu masalah kita. Saat ini ada masalah yang sangat serius. Ada kecelakaan pesawat. Dan Dimas penumpangnya. Apa? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Saya akan coba hubungi dokter pribadi saya untuk menangani Aisyah. Ya Allah, Aisyah.
Dokter. Kenapa nasibku seperti ini? Iya, saya mohon bantuannya. Bisa Anda datang sekarang ke rumah mantu saya. Alamatnya saya share location ya. Ya, baik dokter, saya tunggu ya. Terima kasih. Asih, ada apaan sih rame-rame gitu? Iya Bi, itu ada kecelakaan pesawat dan di pesawat itu ada Pak Dimas. Ya Allah, di pesawat itu ada Pak Dimas. Kasihan amat. Non Karissa? Ya udah Bi, saya tinggal dulu ya, mau samperin Non Karissa. Iya sih. Non Karissa, ayo masuk Non. Bentar ya, tutup pintu dulu. Ayo Non Karissa. Yuk, di sini dulu ya. Oke. Non Karissa, ada apa Non Karissa? Di luar ada apa sih, suster? Kok semua pada nangis? Nggak ada apa-apa Non Karissa. Gak ada apa-apa, tapi kok nangis? Aneh deh. Udah nggak usah dipikirin ya Non Karissa. Gimana kalau sekarang kita main boneka aja? Ya, nih, bentar ya. Oke. Ini buat Non Karissa, ini suster. Kamu minum dulu ya sayang ya. Mama ambilin kamu minum bentar sayang. Kamu minum dulu bentar. Bentar sayang. Sayang, kamu minum dulu sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bianca, kamu sabar ya sayang ya. Ya, ada papa di sini ya. Selamat malam Pak Irwan. Malam dokter. Mana pasiennya Pak? Ada di kamar. Kita ke sana ya. Oh iya, baik. Sebentar ya, Ma. Ya sayang. Istirahat di kamar. Mas Dimas, aku gak percaya ini semua. Istighfar. Kamu ini kenapa sih? Jelas-jelas kita lagi berduka, terus kamu bikin kerusuhan dengan si Aisyah itu. Mau ngapain kamu? Karena mama nggak tahu apa yang perempuan itu lakukan. Yang mama lihat dia lagi nangis. Dia masih berpikir bahwa Dimas masih hidup, sedangkan di TV udah dijelasin bahwa semua penumpang itu nggak ada yang selamat. Bukan itu, Mam. Terus apa? Aisyah itu penipu. Dia itu seorang pembunuh, Mam. Dia yang udah bunuh adik aku. What? Maksud kamu, Hans dibunuh sama Aisyah? Aisyah yang ada di sini, Aisyah istri mudanya Dimas itu. Berarti dugaan mama sama ini yang kamu patahkan bener dong? Bener dong, Setia? Bener kan? Setia, harusnya dari dulu mama udah apa-apain itu si Aisyah. Harusnya mama udah apa-apain dia. Jadi Setia udah tahu semuanya. Aku benar-benar gak nyangka, Ma. Perempuan sepolos dia. Setelah Aisyah nipu Hans, bisa-bisanya dia masuk ke rumah ini dan menjadi istri kedua Dimas. Mama lihat. Bukti bahwa Aisyah adalah pembunuh Hans. Pembunuh kamu! Pembunuh! Ular kamu! Ular! Ular! Dasar perempuan ular! Kita harus usir Aisyah dari rumah ini, ya.
Gawat. Gimana kalau Setia langsung samperin Aisyah? Dan Aisyah bakalan jujur kalau aku adalah pelakunya. Enggak, Setia. Enggak. Mama gak setuju. Kamu mau balas dendam kan? Dan cara terbaik adalah bukan dengan mengusir dia dari sini, Setia. Setia, kamu bacakan clipping itu. Dia sudah membalas kesalahannya dengan dipenjara selama 2 tahun. Dan kita harus membalasnya lagi dengan tidak membiarkan dia keluar dari rumah ini. Kita harus membuat dia menderita selamanya. Selamanya, Setia. Ingat itu. Dia gak boleh keluar dari tempat ini. Gak boleh. Mas Dimas! Syah, alhamdulillah kamu udah sadar, nak. Bu, Mas Dimas, Bu. Mas Dimas, kamu yang kuat ya, nak. Mas Dimas, Ibu. Mas Dimas, sabar. Kondisi Aisyah nggak apa-apa, dia hanya shock. Jadi tidak ada masalah yang serius. Tapi kalau dia pingsan kembali, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Baik dokter, terima kasih banyak. Iya, saya pamit dulu. Mas, kamu harus ingat ya, anak kamu itu bukan cuma Aisyah. Ada Bianca, Mas. Dia jauh lebih hancur karena ada Karissa. Kamu harus ingat itu. Iya, aku tahu. Di mana dia? Ada di kamarnya. Mama udah tahu. Setia juga udah tahu. Kalau mereka sampai nanya ke Aisyah, bisa-bisa Aisyah akan jujur kalau aku pelakunya. Gak bisa kayak gini. Gak bisa. Aku gak akan biarin ini semua terjadi. Halo? Selamat malam, dengan Ibu Bianca. Iya, saya sendiri. Ini dengan siapa? Kami dari perusahaan penerbangan, Bu. Ingin menginfokan kecelakaan pesawat yang menimpa suami Ibu. Bianca. Siapa yang telepon Bianca? Mas, Papa penerbangan, Pak. Biar Papa yang bicara. Halo, saya dengan Irwan, mertuanya Dimas. Iya? Baik, Pak. Sabar sayang. Kamu tahu gak sih? Mama tuh lagi sebel sama papa kamu. Dia pikir anaknya itu cuma Aisyah doang apa? Kamu kan juga anaknya papa, Bianca. Yang lebih berat itu sedihnya dan hancurnya. Itu kamu karena kamu punya Karissa. Sebel banget harus diingetin terus papa kamu. Mama ngapain sih? Ngomong kayak gini sama aku. Kalau Mama emang niat mau bantuin aku, jagain tuh Karissa. Kasihan dia sendirian di kamar sama suster.
Aku nggak tahu bagaimana caranya ngomong sama Karissa. Aku nggak tahu gimana cara jelasin ke Karissa kalau mamanya. Gimana cara ngomongnya sama Karissa, aku nggak tahu. Aku nggak tahu, Ma. Mama bingung harus ngomong apa lagi sama kamu, Bianca. Sabar ya sayang, sabar. Maafin Mama ya. Ya udah, Mama ke kamar Karissa ya. Oke. Kamu istirahat dulu ya, Nak. Memang semua ini sangat berat buatmu, Nak. Tapi kamu juga harus menjaga kondisi kamu, Syah. Kamu jangan sampai sakit juga. Ibu buatkan makanan buat kamu ya. Aku gak mau makan, Bu. Tapi Syah, Ibu, aku mau sendiri. Aku mau sendiri dulu. Tapi Syah, Ibu, aku mohonmu. Aku mau sendiri. Ya, Nak. Aku istirahat ya. Ibu ke kamar dulu. Mas Dimas. Ya Allah, hamba mohon, berikanlah mukjizat-Mu ya Allah. Selamatkanlah Mas Dimas ya Allah. Berikanlah hamba kesempatan lagi untuk menjadi istri yang soleha untuk Mas Dimas. Selamatkan Mas Dimas ya Allah. Mas, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Ya Allah, Mas Dimas. Ya Allah, Mas, kamu selamat, Mas. Ya Allah, alhamdulillah. Mas, tunggu, Mas. Tunggu, aku keluar sekarang. Mas, tunggu ya. Mbak Bianca. Mbak. Mbak Bianca. Mbak. Mbak, Mas Dimas masih hidup, Mbak. Mas Dimas. Mas Dimas.
Mas Dimas. Aisyah. Mas. Mas Dimas. Aisyah. Kelewatan ya kamu ya? Kematiannya Mas Dimas saja belum dipastikan, kamu udah berani-beraninya peluk-peluk Setia. Kamu ini istri macam apa sih yang kayak gini? Ini istri yang dibela-belain sama Mas Dimas kayak gini. Mbak ngomong apa sih Mbak? Ini Mas Dimas, Mbak, itu Mas Dimas. Kamu gak usah pura-pura lagi, kamu gak usah sandiwara lagi. Mas Setia? Kalau Mas Dimas lihat, kalau Mas Dimas sampai tahu, ternyata perempuan yang dia bangga-banggain, kelakuannya kayak gini, gak lebih dari perempuan murahan. Dia pasti akan sedih sekali. Dia pasti akan sedih. Senang kan lo sekarang? Mas Setia udah gila ya? Sebenarnya gimana ya aku tahu kalau kabar suami aku kayak gitu, Mas. Dengar ya, Aisyah. Muka polos lo itu nggak bisa nutupin hati lo yang busuk. Ngerti? Mas enggak, Mas. Pergi nggak dari sini, Mas. Pergi. Dengar ya, Aisyah. Jangan harap lo bisa lolos dari gua. Jangan pernah sentuh aku kayak gitu. Mas Dimas nggak ada. Mas Dimas. Mas mau ngapain sih di sini? Pergi gak? Pergi. Tunggu. Pergi. Gue cuma mau ngingetin. Doa hati orang yang busuk itu gak akan didengar sama Tuhan. Jadi gak usah buang waktu ya. Karena Tuhan gak suka orang yang munafik. Gak bisa. Justru saya ingin mempertahankan dia untuk tetap ada di sini. Buat apa ibu mempertahankan mereka? Karena dia pembunuh anak saya. Mulai hari ini, Aisyah sama ibunya dilarang menginjakkan kaki di rumah utama lagi. Dan kalian berdua, jangan pernah bantuin mereka lagi. Tapi kenapa Bapak jadi baik sama saya? Karena saya, Pak. Karena saya, papa kamu, Aisyah.